Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini kami yang beranggotakan saya sendiri atas nama Nurul Gina bersama rekan saya Hafizatul Zahriyah dan Tasya Kamila akan menjelaskan sedikit tentang persamaan bola. Video pembelajaran ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas final test mata kuliah Geometri Analitik Ruang yang diampu oleh Bapak Aziz Muslim MPD. Sebelum masuk ke pembahasan materi, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang didapat dari pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pengertian persamaan bola. Persamaan bola merupakan suatu bola, tepatnya kulit bola, yang didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik dalam ruang 3 dimensi yang berjarak sama terhadap suatu titik pusat tetap atau pusat bola. Dapat dinyatakan dengan suatu persamaan. Pada persamaan pusat bola ada beberapa rumus. Yang pertama, persamaan bola berpusat O 0,0,0. Jika P X, Y, Z sebarang titik pada permukaan bola, maka jarak P ke O 0,0,0 adalah R. Sehingga panjang vektor sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan panjang R. Atau dengan kata lain, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian persamaan yang kedua yaitu persamaan bola berpusat M A, B, C. Jika diketahui sebarang titik P X, Y, Z pada permukaan sebuah bola, maka jarak P ke M adalah R. Sehingga panjang vektor PM, itu saya salah ketik ya, itu PM. Panjang vektor PM sama dengan panjang R. Dengan menggunakan aturan menentukan panjang vektor PM sama dengan X kurang A, Y kurang B, Z kurang C. Didapatlah akar X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat ditambah Z kurang C kuadrat sama dengan panjang R. Atau dengan kata lain, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat ditambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, dari persamaan pusat M A, B, C dapat memperoleh persamaan umum bola X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat ditambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Difaktorkan, X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2CZ ditambah, itu C kuadrat ya, bukan Z kuadrat, ditambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian hilangkan tanda kurung dan masing-masing ruas dikurangkan dengan R kuadrat. Didapatlah persamaan X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2CZ ditambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Maka diperolehlah persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY dikurang 2CZ ditambah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang R kuadrat. Kemudian dimisalkan negatif 2A sama dengan A, negatif 2B sama dengan B, negatif 2C sama dengan C. Apabila nanti mencari titik pusat bola, A sama dengan negatif 1/2A, B sama dengan negatif 1/2B,
C sama dengan negatif 1/2C. Maka persamaan umum bola tersebut dapat ditulis X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ ditambah D sama dengan 0. Dengan demikian, pusat bola pada persamaan umum bola adalah M A, B, C sama dengan M negatif 1/2A, negatif 1/2B, negatif 1/2C. Untuk mencari jari-jarinya, itu menggunakan rumus D sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang R kuadrat. Maka didapat R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang D. Karena sebelumnya sudah didapat hasil dari A, B, dan C, maka tinggal disubstitusikan menjadi R kuadrat sama dengan negatif 1/2A kuadrat ditambah negatif 1/2B kuadrat ditambah negatif 1/2C kuadrat dikurang D. Sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat ditambah 1/4C kuadrat dikurang D. Diperoleh rumus jari-jarinya yaitu R sama dengan akar 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat ditambah 1/4C kuadrat dikurang D. Dari persamaan dan jari-jari di atas didapat 3 kemungkinan. Yang pertama, jika R lebih dari 0 maka bola berbentuk bola nyata atau sejati. Yang kedua, jika R sama dengan 0 maka bola berbentuk bola titik. Dan yang terakhir, jika R-nya kurang dari 0 maka bola berbentuk khayal atau imajiner dikarenakan R-nya imajiner. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hafizatu Zahriyah akan melanjutkan pembahasan. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita lihat dulu nih keterkaitan antara lingkaran dengan bola. Karena sebagaimana yang kita tahu, lingkaran dan bola itu memiliki bentuk yang sangat mirip. Di sini kita akan mencoba mengkomparasikan beberapa persamaan lingkaran dan bola. Yang pertama ada persamaan dengan titik pusat 0,0 dan jari-jari R. Pada lingkaran itu persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau pada bola itu sama X kuadrat tambah Y kuadrat, tapi dia ditambah juga dengan Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian persamaan dengan titik pusat A, B dan jari-jari R. Pada lingkaran itu persamaannya dalam kurung X kurang A kuadrat tambah dalam kurung Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau pada bola itu dia sama, tetapi dia ditambah dengan dalam kurung Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian persamaan umumnya, kalau pada lingkaran itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau pada bola itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, untuk pusatnya pada lingkaran P sama dengan negatif setengah A, negatif setengah B. Nah, kalau pada bola itu P dalam kurung negatif setengah A, negatif setengah B, negatif setengah C. Nah, yang terakhir ada jari-jari. Kalau pada lingkaran itu R sama dengan akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C. Nah, kalau pada bola itu R sama dengan akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat tambah 1/4 C kuadrat kurang D. Nah, itu dia beberapa persamaan lingkaran dengan bola. Sekarang kita masuk ke contoh soal.
tentukan persamaan bola yang berpusat di titik 1, 2, 3 dan melalui titik 2, 4, 1. Nah, kita ketahui dulu nih. 1 itu adalah A, 2 itu adalah B, dan 3 itu adalah C karena dia merupakan titik pusatnya. Kemudian melalui titik 2, 4, 1. Yang mana 2 itu adalah X, 4 itu adalah Y, dan 1 itu adalah Z. Penyelesaian, kita ketahui ini adalah persamaan umum bola. Nah, pertama-tama kita cari dulu nih R-nya atau jari-jarinya. Dengan cara kita akarkan kedua ruas supaya kuadratnya ini hilang. Nah, kita akarkan, kemudian kita substitusikan nilai-nilainya tadi. Yang ini, nilai A, B, C, nilai X, Y, Z ke dalam persamaannya nih. Kemudian kita hitung, didapatlah hasil akar 9 sama dengan R, atau R sama dengan 3. Jadi jari-jarinya sama dengan 3. Nah, sekarang kita masuk ke membuat persamaannya. Caranya, substitusikan nilai R sama dengan 3 dan titik pusat 1, 2, 3 ke bentuk persamaan umum bola. Nih, yang ini nih persamaan umumnya. Ingat ya. Nah, sekarang kita substitusikan deh nilai-nilai yang udah kita dapat tadi. Nilai A-nya itu adalah 1, nilai B-nya adalah 2, kemudian nilai C-nya adalah 3. Nilai R-nya tadi sama dengan 3. Nah, karena di sini kuadrat, jadi kita tulis 3 kuadrat. Kemudian 3 kuadrat itu sama dengan 9. Jadi, persamaan bola yang berpusat di titik 1, 2, 3 dan melalui titik 2, 4, 1 adalah dalam kurung X kurang 1 kuadrat tambah dalam kurung Y kurang 2 kuadrat tambah dalam kurung Z kurang 3 kuadrat sama dengan 9. Baik, kita lanjut ke contoh 2 untuk menentukan titik pusat dan jari-jari bola yang persamaannya telah disajikan. Nah, tentukan titik pusat dan jari-jari bola yang persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 8X min 10Y min 6Z ditambah 10 sama dengan 0. Dan kita jawab. Pertama itu langkahnya diketahui dulu. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 8X min 10Y min 6Z ditambah 10 sama dengan 0. Habis itu ditanyakannya persamaan bolanya. Dan kita selesaikan. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 8X min 10Y min 6Z tambah 10 sama dengan 0 itu kita lihat. Nah, di sana A-nya itu sama dengan 8, B-nya sama dengan min 10, dan C-nya sama dengan min 6. Kemudian A kecil, B kecil, dan C kecilnya untuk A sama dengan min setengah, dikali A sama dengan min setengah, kali 8 sama dengan min 4. Kemudian untuk B sama dengan min setengah, dikali B sama dengan min setengah, kali min 10 sama dengan 5. Nah, untuk C itu sama dengan min setengah, dikali C sama dengan min setengah dikali min 6 sama dengan 3, dan untuk D-nya itu sama dengan 1. Nah, karena A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat min R kuadrat itu sama dengan D, maka R kuadrat sama dengan min 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat min 1. Habis itu R kuadrat sama dengan
Nah, itu dikuadratkan, min 4 kuadrat jadi 16, ditambah 5 kuadrat jadi 25, dan 3 kuadrat jadi 9, kemudian dikurangkan dengan 1. R kuadrat, 16 tambah 25 tambah 9 min 1 itu sama dengan 49. Kemudian R sama dengan akar 49 adalah R sama dengan 7. Nah, jadi titik pusat bola MABC sama dengan M min 4, 5, dan 3. Kemudian jari-jarinya itu sama dengan 7. Rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua telah menonton videonya sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, kemudian kalau kami adalah salah-salah kata dalam menyampaikan pembahasan materi, juga contoh soal dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Kita di sini sama-sama belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran kita dengan media pembelajaran ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.